Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riah Marina dengan NIM F0B02007 dari Prodi D3 Analis Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Land Application atau LE untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis mutu sawit. Nah, sebelum masuk ke apa itu LE atau Land Application, selama ini limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit dengan sistem tradisional dibuang ke sungai tanpa ada nilai tambahan yang diperoleh. Limbah yang dihasilkan PKS sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk karena kandungan nutrien yang cukup tinggi, tidak beracun dan tidak berbahaya. Teman-teman dapat melihat gambar pada layar, yaitu ada gambar limbah sawit dari PKS yang dibuang ke badan air begitu saja. Kemudian, untuk pemanfaatan limbah tersebut dapat dilakukan dengan memproses air limbah hanya sampai pada tingkat kolam anaerobik. Limbah cair kemudian dipompa sebagai pupuk ke kebun kelapa sawit. Sistem ini disebut sistem land application. Proses pengolahan air limbah diperlukan untuk menurunkan tingkat BOD dari 25.000 mg per liter menjadi 3.000 sampai 5.000 mg per liter. Nah, pada tingkat BOD 3.000 sampai 5.000 mg per liter, air limbah tersebut dinilai tidak akan menimbulkan pencemaran terhadap air tanah. Di samping kandungan minyak dan lemak dan zat padat telah dapat ditekan sehingga tidak menciptakan kondisi anaerobik yang dapat mengakibatkan kematian tanaman sawit atau pencemaran lingkungan. Nah, teman-teman dapat melihat di sini ada gambar pengaplikasian dari metode land application di kebun kelapa sawit. Adapun persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dalam pengajuan izin pemanfaatan limbah industri sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit atau pengaplikasian land application, yaitu yang pertama, kadar BOD tidak boleh melebihi 5.000 mg per liter. Kemudian pH limbah tersebut harus berkisar 6-7. Kemudian dilakukan pada lahan selain lahan gambut. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm per jam. Dan tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter. Dan yang terakhir, yaitu harus melakukan pembuatan sumur pantau untuk memantau kandungan air tanah dari pencemaran. Nah, kemudian di sini ada baku mutu air limbah untuk industri minyak sawit, di mana kadar BOD maksimumnya yaitu 100 mg, COD 100 mg, TSS-nya 25 mg, minyak dan lemak 350 mg, dan pH-nya 6-9. Nah, untuk penerapan land application pada pabrik kelapa sawit memiliki beberapa metode atau cara penerapan land application yang umumnya mempertimbangkan kondisi spesifik lapangan. Nah, terdiri dari 8 faktor. Yang pertama yaitu ada jenis dan kuantiti dari jumlah cair yang tersedia, kemudian ada bentuk permukaan tanah pada areal objek, kemudian jenis tanah dan kedalaman air tanah, kemudian luas areal yang tersedia, dan jarak dari instalasi pengolahan air limbah. Kemudian ada jarak areal dengan sumber air, biaya investasi, operasional dan pemeliharaan, dan yang terakhir jarak dengan pemukiman penduduk. Adapun jenis-jenis dari metode land application itu terbagi menjadi 4. Ada flatbed, ada furrow, ada sprinkler, ada traktor atau tanker. Nah, sistem penggunaan dari masing-masing sistem ini sangat tergantung pada kondisi lapangan, umumnya topografi lahan. Untuk area datar digunakan sistem sprinkler atau long bed, dan untuk area berbukit digunakan flatbed atau furrow. Luas lahan yang bisa diaplikasikan tergantung pada land application yang digunakan. Pabrik dengan kapasitas 40 ton TBS per jam akan menghasilkan limbah kurang lebih 1.200 kubik per hari atau 360.000 kubik per tahun. Metode flatbed limbah tersebut dapat diaplikasikan untuk area seluas 360 hektar, metode longbed seluas 600 hektar, dan metode furrow seluas 240 hektar.
Kemudian untuk metode sprinkler dan traktor atau tanker tidak direkomendasikan untuk diterapkan karena secara teknis pipa sprinkler sering tersumbat oleh padatan. Sedangkan sistem traktor atau tanker lebih tepat diterapkan jika penanganan limbah menggunakan sistem anaerobic tank digestion. Sistem ini tidak digunakan di Indonesia. Kemudian adapun manfaat dari penerapan land application ini, yaitu dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan pertumbuhan akar, meningkatkan kandungan bahan organik, memperbaiki pH tanah, meningkatkan daya resap air ke dalam tanah, meningkatkan kelembapan tanah, dan yang terakhir itu dapat meningkatkan kapasitas pertukaran ion. Sekian materi tentang land application dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.